Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para peserta mata kuliah Pendidikan Agama Islam, mahasiswa yang kami banggakan, semoga selalu dalam keadaan sehat. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mengkaji tentang pokok-pokok ajaran agama Islam. Hal ini menjadi cukup penting untuk dipelajari dan diketahui karena pokok-pokok ajaran agama Islam ini menjadi landasan yang cukup fundamental dalam agama Islam. Sehingga jika teman-teman mahasiswa mendapatkan pertanyaan, semisal sebutkan pokok-pokok ajaran dalam agama Islam, maka dapat disimpulkan atau dijawab bahwasannya pokok-pokok ajaran agama Islam terdapat 3 macam. Yang pertama adalah aqidah, yang kedua adalah syariah, yang ketiga adalah akhlak. Aqidah terkait dengan keyakinan, iman. Adapun syariah terkait dengan ibadah atau muamalah. Dalam hal ini muamalah dibagi menjadi 2, yaitu muamalah hubungan antara manusia dengan manusia, yang kedua muamalah atau hubungan antara manusia dengan Allah. Yang ketiga adalah akhlak. Akhlak sering disebut juga dengan moral atau tata krama, karena mengingat definisi dari agama itu sendiri, bahwasanya agama merupakan system of ethics atau sistem dari etika. Maka dari itu, kajian tentang akhlak sangat dekat dengan kajian tentang hati nurani, atau yang sering disebut dalam Al-Quran dengan nafsul mutmainnah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya pokok ajaran agama Islam ada 3 macam. Yang pertama adalah aqidah, yang kedua adalah syariah, dan yang ketiga adalah akhlak. 3 hal ini akan kita pelajari dalam mata kuliah agama Islam secara berkala dalam 1 semester ini. Rekan-rekan mahasiswa, para peserta mata kuliah Pendidikan Agama Islam, secara etimologis, aqidah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu aqada yaqidu aqdan. Aqada dalam bahasa Arab berarti simpul atau ikatan atau perjanjian yang sangat kokoh. Dengan melihat pada etimologi kata akidah, dapat disimpulkan bahwasanya akidah merupakan sebuah ikatan, simpul, atau perjanjian yang sangat kuat antara manusia dengan Allah. Ikatan, kepercayaan, keyakinan antara manusia dengan Allah. Jika kita sudah diikat, maka kita tidak akan bisa pergi kemana-mana. Hal ini menjadi landasan etimologis dari kata akidah. Sehingga akidah dalam beberapa literatur seperti dalam Kamus Al-Munawwir dapat berarti keyakinan. Jadi pokok ajaran yang pertama yaitu akidah akan membahas secara komprehensif tentang keyakinan. Secara terminologis, akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum atau aksioma oleh manusia pastinya, berdasarkan oleh 3 hal. Bisa berdasarkan pada akal, wahyu, dan fitrah. Kebenaran dalam akidah itu dipatrikan, dikokohkan oleh manusia dalam hati, serta diyakini kesahihan atau kebenarannya, dan juga keberadaannya secara pasti. Dan segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran atau akidah tersebut harus ditolak.
Beberapa istilah tentang akidah dapat ditemukan dalam beberapa referensi. Akidah, nama lainnya disebut juga dengan iman. Yang kedua, akidah disebut juga dengan tauhid. Yang ketiga, akidah disebut juga dengan usuluddin. Yang keempat, akidah disebut dengan ilmu kalam. Yang kelima, akidah disebut juga dengan fikih akbar. Sehingga jika ada pertanyaan, sebutkan nama lain dari akidah, bisa dijawab dengan 5 istilah tersebut. Iman, tauhid, usuluddin, ilmu kalam, dan fikih akbar. Ruang lingkup pembahasan akidah. Yang pertama adalah rukun iman, yang ada 6. Adapun menurut Hasan al-Banna, ruang lingkup pembahasan akidah terdapat 4 macam. Yang pertama adalah ilahiyah, yang kedua nubuwah, yang ketiga ruhaniyah, yang keempat sam'iyat. Apa itu ilahiyah? Ilahiyah adalah segala hal tentang keberadaan Allah. Segala hal tentang yang berkaitan dengan Allah. Sementara itu, nubuwah. Nubuwah adalah segala hal yang berkaitan tentang kenabian, Rasul, dan kitab-kitab Allah. Sementara itu, ruhaniyah adalah segala hal tentang alam metafisik. Dalam hal ini bisa berupa malaikat, jin, iblis, syaitan, ruh, dan sebagainya. Sam'iyat adalah segala hal yang diketahui hanya lewat sam'i. Sam'i dalam bahasa Arab diterjemahkan atau disepadankan dengan pendengaran. Jadi manusia hanya mengetahui sam'iyat itu melalui pendengaran. Manusia tidak merasakan, tapi hanya tahu kabarnya saja. Apa yang termasuk dalam sam'iyat seperti alam barzah, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga, dan neraka. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya ruang lingkup akidah menurut Hasan al-Banna, yang pertama adalah ilahiyah, yang kedua adalah nubuwah, yang ketiga adalah ruhaniyah, yang keempat adalah sam'iyat. Ruang lingkup dari akidah pada dasarnya tidak hanya rukun iman, tapi dilengkapi juga dengan rukun Islam. Muslim yaitu yang meyakini adanya rukun Islam, sementara itu mukmin yang meyakini adanya rukun iman. Rukun Islam menjadi landasan penting untuk memperkuat rukun iman. Selanjutnya, fungsi akidah. Jelaskan apa itu fungsi akidah. Yang pertama, akidah itu menjadi dasar, menjadi pondasi untuk mendirikan bangunan. Maka akidah itu menjadi landasan yang cukup penting, yang harus dipelajari, yang harus diyakini dengan baik. Seseorang yang akidahnya kuat, dasarnya kuat, maka dapat dipastikan akan melaksanakan ibadah dengan tertib. Kemudian memiliki akhlak yang mulia dan bermuamalah dengan baik. Dengan demikian akidah memiliki relasi dengan pokok selanjutnya, yaitu syariah dan akhlak. Fungsi akidah yang terakhir adalah ibadah tidak akan diterima tanpa landasan akidah yang baik dan benar. Semoga dengan pelajaran terkait dengan akidah ini bisa semakin memperkuat wawasan kita, keimanan kita, keyakinan kita tentang ajaran agama Islam yang memiliki 3 pokok landasan. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariah, dan yang ketiga adalah akhlak. Bagaimana relasinya dengan kehidupan sehari-hari? Maka teman-teman mahasiswa harus melihat bagaimana fungsi akidah ini diterapkan atau diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dengan materi ini bisa memberikan manfaat untuk kita semakin mendalami ajaran agama Islam. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.